Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang bagi kalian semua, anak-anakku kelas 10 MIPA. Hari ini kita lanjutkan materi matematika peminatan kita ke persamaan eksponensial atau persamaan eksponen. Kemarin kita sudah membahas fungsi eksponen, saat ini kita membahas persamaan eksponen. Persamaan itu sudah kalian pelajari sejak SMP ya, di mana ada suatu variabel pada suatu ekspresi matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kita biasanya disuruh mencari nilai X supaya suatu persamaan itu bernilai benar atau seimbang atau senilai. Ya, persamaan eksponen itu terbagi menjadi banyak bentuk ya. Ada yang bentuk A, suatu angka ini ya, A, suatu angka berpangkat suatu ekspresi yang ada X-nya, dilambangkan fx, jadi misalkan 2 pangkat 2x, 3 pangkat 2x, dan yang lain-lain. Pokoknya X-nya ada di bagian pangkat, kemudian di sebelah kanannya, kanan sama dengan, itu suatu bilangan yang berpangkat biasa tanpa ada X-nya. Kemudian yang kedua, ini sederhana, paling sederhana ya. Yang kedua, itu di kedua sisinya punya pangkat yang ada X-nya. Kemudian yang ketiga, pangkatnya mempunyai bentuk yang sama, tetapi angka basisnya yang dipangkatkan angkanya beda. Itu beda lagi. Kemudian suatu fungsi, ya suatu misalkan X kuadrat plus X plus 1 misalkan. Kemudian dipangkatkan lagi dengan sesuatu yang punya X lagi. Jadi ini bentuk yang keempat. Kemudian bentuk yang kelima sama, tetapi yang persis sama itu bagian pangkatnya. Sedangkan yang dipangkatkan mempunyai bentuk berbeda. Kemudian yang terakhir suatu persamaan eksponen yang bisa kita analogikan sebagai persamaan kuadrat. Jadi itu semua yang akan kita pelajari, semoga nanti bisa tersampaikan semuanya mengingat banyak materinya. Baik, kita masuk ke bentuk yang pertama dulu ya. Ini adalah modul yang saya gunakan sejak dulu ya. Nanti saya share ini di grup. Karena kalau kita gunakan modul yang kemarin, itu menurut saya kurang jelas. Karena terlalu rumit ya, bentuknya terlalu rumit. Kita mulai dari yang sederhana saja dulu menurut saya. Jadi ini modul yang akan saya share nanti. Persamaan eksponen. Di dalam pembelajaran eksponen, kita harus memahami sifat-sifat eksponen. Sudah kalian pelajari kemarin ya. Yang sudah saya ingatkan kembali. Itu sifat-sifat masih berguna atau masih digunakan sampai seterusnya. Jadi tidak sampai di situ saja. Baik, kita masuk ke 4 persamaan yang awal tadi ya. Yang pertama itu bentuk paling sederhana, yaitu yang di sebelah kiri punya pangkat berbentuk X, sedangkan yang kanan hanya angka biasa, tidak ada X-nya. Misalkan ini, 4 pangkat X plus 1 sama dengan 0,25. 0,25 ini kalau kalian rubah menjadi pecahan menjadi 1/4. 1/4 kalau kalian rubah menjadi bentuk pangkat, ya seperti yang kalian pelajari sifatnya kemarin, itu 4 pangkat min 1. Min itu memindahkan 4 yang biasanya di atas menjadi di bawah. Itu gunanya dari min 1. Berarti 1/4 itu nilainya sama dengan 4 pangkat min 1. 4x plus 1 sama dengan 4 pangkat min 1. Jika bentuknya sudah adil ya seperti ini, seimbang, di sini 4 ada angka 4-nya, di sini juga ada angka 4-nya, dan tidak ada angka lain di depan dan di belakangnya. Maka, kalau sudah seperti ini, kalian bisa coret ya. Bisa kalian coret 4-nya. Ya, 4-nya kalian coret. Yang tertinggal hanya pangkat. Ini keliru ya, harusnya hilang. Yang tertinggal hanya X plus 1 sama dengan min 1. Nah, bentuk X plus 1 sama dengan min 1 itu adalah sebuah persamaan linier yang sudah kalian pelajari ya.
Caranya bagaimana? Ya tinggal pindahkan min 1 ini, plus 1 maaf saya, plus 1 ke kanan menjadi min 1, jadi X min 1 dikurangi 1, menjadi X sama dengan min 2. Ini adalah penyelesaiannya yang bisa kita sebut sebagai himpunan penyelesaian atau HP. Jadi persamaan itu pasti muncul paling akhirnya atau jawabannya adalah himpunan penyelesaian atau HP. Apa itu himpunan penyelesaian? Adalah angka-angka yang jika kita masukkan ke dalam persamaan, nilai persamaan itu akan menjadi benar. Kalau kita masukkan min 2 ke persamaan jadi 4 pangkat min 2 ditambah 1, min 2 ditambah 1, min 1. 4 pangkat min 1 sama dengan seperempat. Seperempat itu sama dengan 0,25. Jadi betul. Itu penyelesaiannya. Sama contoh yang kedua ya. 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32. Angkanya beda Pak. Bagaimana? Kalau beda kalian usahakan disamakan. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah yang ini yang harus kalian pelajari. Jadi kalian harus hafal 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat, dan seterusnya. Dan banyak angka-angka lain. Misalkan 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, dan lain-lain. Itu juga penting. Karena kalian harus mengubah 32 ini menjadi bentuk 2 berpangkat. Biar kenapa? Biar bisa kita coret. Kalau sudah sama-sama 2 berpangkat, ya tidak ada angka di depan dan di belakangnya, bisa kita coret duanya. Menjadi hanya tertinggal pangkatnya, yaitu 2x min 1 dan 5. Jadi 2x min 1 sama dengan 5. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3, maka HP adalah 3. Begitu. Itu yang bentuk yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ini soal. Nah, misalkan di sini. Persamaan 9 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 di dalam kurung 4x min 1. Di kiri ada pangkat X. Di kanan juga pangkat X, ini bentuk yang kedua. Ya, dari 7 bentuk yang akan kita pelajari. 9 itu punya basis 3 pangkat 2. Jadi 9 itu 3 pangkat 2. Kenapa kok begitu? Biar nanti bisa kita coret. Ya. Tipsnya adalah kalian bisa merubah angka-angka ini menjadi bentuk angka paling kecil. Jadi 9 itu 3 pangkat 2. 1/3 itu 3 pangkat min 1. Yang tadi min 1, min itu merubah posisi 3 ya. Dari bawah ke atas atau dari atas nanti ke bawah. Kemudian, menurut sifat yang kemarin, ini ada pangkat di dalam kurung, maka pangkatnya dikalikan. 2 pangkat X, 2X, 2 pangkat min 1, maaf 2 kali min 1, min 2. Kemudian yang kanan juga begitu, kamu kalikan. Setelah 3 dan 3 berpangkat, kalian bisa coret ambil pangkatnya. Ya, 2x min 2, min 4x. X-nya kalian pindah ke sisi kiri, menjadi plus, jadi 6x. Min 2 kamu pindah ke sisi kanan, menjadi plus 2, plus 1, plus 2, menjadi 3. 6x sama dengan 3, x sama dengan setengah. Begitu. Jadi, itu adalah cara menyelesaikannya. Hampir sama ya. Yang penting, setelah kalian rubah, kalian olah menjadi bentuk pangkat tunggal, ya ini bentuk pangkat tunggal, yang dipangkatkan hanya satu angka yang sama, baru kalian ambil pangkatnya untuk dihitung dan diselesaikan. Begitu caranya. Lanjut, ini untuk bentuk yang di bawahnya ada X, kemudian dipangkatkan dengan pangkat yang ada X-nya juga. Ya, yang ini bentuk keempat kalau tidak salah tadi. Ya, bentuk seperti ini ada cirinya. Salah satu dari pasangan, misalnya pangkatnya sama, maka bawahnya tidak sama. Kalau pangkatnya tidak sama, maka yang dipangkatkan biasanya sama. Ini bentuk yang pangkatnya sama. Ya, X kuadrat plus 4X plus 3, X kuadrat min 4X plus 3 itu sama. Jadi untuk menyelesaikan, ya mencari HP dari bentuk persamaan yang ini, yaitu kalian harus menyamakan ya.
kita identifikasi dulu ya, yang mana fx. Fx berarti yang ini ya. Kamu namai ini fx. Kemudian gx, yang satunya 2x plus 3, ini namanya gx. Nah, itu hanya nama ya. Kemudian pangkatnya sama, kita namai satu saja, yaitu hx, karena sama. Di kiri itu ya ini, yang kanan juga ini. Penyelesaian dapat dilakukan sebagai berikut, jadi ada langkahnya. Langkah pertama, hx-nya atau pangkatnya kalian sama dengan kan 0. Kenapa kok 0? Karena sesuatu atau bilangan ya di sini berapapun ini, kalau dipangkatkan dengan 0, kalau ini kita samakan 0 ya, ini kita samakan 0, misalkan yang di saya blok ini 0, maka nilai dari yang ini itu pasti 1. Pasti berapapun nilai x-nya. Karena itu kita gunakan hx atau pangkatnya kita sama dengan kan 0. Pangkatnya berbentuk kuadrat bagaimana? Ya kita faktorkan. Kelas 8 ya, kalian sudah belajar pemfaktoran. X min 3, X min 1. Kalau kalian hitung juga kembali. X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min X. Min 3 kali X, min 3X. Kemudian yang terakhir min 3 kali min 1 plus 3. Jadi kita dapat dua nilai X, yaitu 3 dan 1. Itu langkah pertama. Penyelesaian kedua, samakan antara fx dan gx. Ya. Bilangan ini yang dipangkatkan sama dengan yang ini. Sama dengan. Ya, ini sama dengan ini. Kalian ubah, ini kalian kumpulkan. X kumpulkan dengan X di sini. 3 kumpulkan dengan 9 di sini. Jadi, suatu persamaan kuadrat lagi, kalian faktorkan ketemu 6 dan 1. 1 sudah diwakili yang atas, maka tidak perlu ditulis ulang. 1 itu hanya 1. Jadi, penyelesaiannya ada 3. 1, 3, dan 6. Ya, ada 3. Itu cara menyelesaikannya. Kemudian satu contoh lagi, misalkan saya ambil dari ayo berlatih yang E. Ayo berlatih yang E, ini pangkatnya ada X-nya, tetapi yang dipangkatkan angkanya beda. 2 dan 5. Kalau misalkan ini 5 dan 625, ini bukan beda ya. 625 itu adalah 5 pangkat 4 kalau tidak salah ya. 5 pangkat 4. 625 itu adalah 5 pangkat 4. Jadi masih bisa dihitung dengan cara yang tadi. Nah, kalau beda dan itu diubah bagaimanapun, 5 itu tetap 5. Tidak mungkin 5 berpangkat 2, tidak ada. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 5 tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengubah 5 menjadi 2 berpangkat. Karena itu kita menggunakan cara yang lain. Perhatikan ini ya, soal tadi. 2 pangkat X min 3 sama dengan 5 pangkat 2X plus 4. Karena 2 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 0, yaitu 1. Jadi keistimewaan pangkat itu di situ. 2 pangkat 0 itu 1, 5 pangkat 0 juga 1. Maka 2 pangkat 0 dan 5 pangkat 0 itu sama, yaitu 1. Nah, karena berasal dari ini kita bisa hitung 2 pangkat X min 3 kita sama dengan kan 0. Kita hitung ketemu di 3. Kemudian 5 pangkat 2X plus 4. Kita juga 5 pangkatkan 0. Karena nilainya sama dengan yang tadi kan. Yaitu 2X plus 4 sama dengan 0. 2X sama dengan min 4. X sama dengan min 2. Tapi di sini kalian ingat baik-baik ya. Kalau kita masukkan, karena ini X yang dimaksud itu dalam satu buah persamaan, maka kalau kita masukkan 3, ya, sebelah kiri memang betul 0, tapi sebelah kanan kita tidak bisa 0. Kalau 3 kamu masukkan ke sini, 5 pangkat 2 kali 3, 2 kali 3, 6, ditambah 4, 10. 5 pangkat 10 itu berapa? Tidak 0 tentunya. Dan tidak 1, karena itu tidak sama. Karena ini tidak sama, tidak boleh. Kalau yang tadi ya, itu
tidak boleh juga karena tidak sama. Jadi yang betul dari persamaan contoh tadi, yang betul himpunan penyelesaian yang ada di kedua-duanya. Yang di atas ada, yang di bawah ada. Jadi yang betul adalah yang X sama dengan 1 saja. Ya, X sama dengan 1 saja. Itu yang betul. Kemudian, kembali ke soal yang tadi. Karena ini tidak sama, terus bagaimana? Ya, kalau tidak sama berarti tidak ada penyelesaian. Apakah boleh? Boleh, karena ini persamaan tidak selalu ada penyelesaian. Jadi jawaban untuk yang E itu bagaimana? Bukan tidak ada jawaban, tapi tidak ada penyelesaian. Kalian hitung sampai di sini, ya. Kemudian buat kesimpulan ya bahwa penyelesaian itu tidak ada. Begitu. Jadi setiap persamaan kalau bentuk yang awal tadi saya kira selalu ada, tetapi kalau bentuknya berbeda, misalkan yang dipangkatkan itu berbeda, itu biasanya ada kemungkinan suatu persamaan itu tidak ada penyelesaian. Sebenarnya ada, tetapi bukan materi kita, bukan di tingkat SMA untuk mencari penyelesaian dari bentuk yang seperti itu. Ada tersendiri. Begitu untuk materi kegiatan hari ini persamaan eksponen. Untuk yang bentuk lain saya lanjutkan di pertemuan di video selanjutnya ya. Tetap menggunakan modul ini saya kira. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan tanya melalui Japri boleh, kemudian chat di grup boleh. Kemudian untuk tugas belum ada karena ini persamaan eksponen masih belum selesai ya. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.